見ねえ顔だな。今日からスズランだ。Assalamualaikum sobat Rekap ID. Selamat datang di channel Thomas Rekap. Kali ini kita bakal bahas konten yang berjudul Perjalanan Hidup Takia Genji. Sesuai dengan judulnya, saya bakal jelaskan intinya sesuai dengan judulnya ya. Mengapa Takia Genji menjadi inspirasi untuk menjadi seorang lelaki sejati. Jadi kalian harus simak baik-baik. Takia Genji sendiri adalah seorang murid pindahan. Jadi dia sebelumnya belum sekolah di Suzuran. Jadi dia itu murid pindahan atau murid baru. Dan status Takia Genji ini adalah anak kandung dari seorang ketua Yakuza yang bernama Hideo Takia. Jadi Hideo Takia ini adalah seorang pemimpin dari satu organisasi Yakuza terbesar yang ada di Jepang pada kala itu. Jadi bisa dibilang dia ini anak orang penting di Jepang. Nah, di sini kedatangan Takia Genji ke Suzuran sebagai seseorang anak pindahan yang memiliki ambisi untuk menjadi penguasa di Suzuran. Walaupun sebenarnya bisa saya bilang ini nih ya, jadi ya bagi yang bilang Suzuran adalah sekolah untuk menciptakan seorang Yakuza, itu ada bener ada salah ya. Soalnya Takia Genji itu adalah orang yang baik, jadi kalian tuh nggak bakal bisa menganggap Takia Genji bakal jadi Yakuza, karena ya Takia Genji punya pernyataan terhadap bapaknya bahwa dia tidak akan mengikuti jejak bapaknya. Apa itu Crow Zero? Ini untuk pembahasan Crow Zero kalian bisa tonton video saya yang udah pernah saya upload tentang rekap 3 film sekaligus untuk pembahasan Crow Zero, biar kalian nggak ketinggalan informasi. Jadi saya itu udah bahas di video terpisah biar video ini nggak kepanjangan, karena video ini cuma khusus untuk menjelaskan point of view dari Takia Genji aja. Jadi untuk pembahasan Crow Zero, dunia Crow Zero, saya harus buat video sendiri. Jadi yang seperti saya bilang di awal tadi, Takia Genji itu memang dia anak seorang Yakuza, tapi dia tidak ingin menjadi Yakuza seperti ayahnya. Walaupun ayahnya tetap berkata bahwa kau disekolahkan di Suzuran untuk melatih dirimu agar suatu saat ketika bapaknya sudah meninggal, organisasi bakal diambil alih oleh Takia Genji. Untuk hal unik di Crow Zero jelas banget ya, kalian pasti udah pada paham di mana di sini tuh adalah tempat untuk orang berkelahi, itu anak pemuda, tapi tidak boleh pakai senjata tajam. Jelas banget ya. Ini adalah aturan umum di seluruh sekolah di Jepang. Jadi kan memang Crow Zero itu satu universe juga sama High and Low. Jadi di High and Low pun kalau bertarung nggak boleh pakai senjata tajam. Kalau senjata tumpul-tumpul kayak pentungan boleh lah mungkin, tapi kalau untuk senjata tajam itu dilarang banget, nggak boleh sama sekali di High and Low ataupun di dunia Crow Zero tidak boleh pakai senjata tajam. Itu sudah jadi aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau sampai dilanggar, urusannya sudah sama pihak berwajib alias polisi di Jepang itu sendiri. Sekolah buangan khusus untuk cowok, jadi emang benar ya, nggak ada pelajaran lain yang diajarkan di Suzuran kecuali kelas untuk bertarung dan berkelahi. Jadi nggak ada mata pelajarannya. Jadi memang mereka tuh cuman bayar SPP, bayar uang bangunan, tapi tidak datang ke sini untuk belajar, melainkan cuman untuk main-main dan juga bertarung-tarung gitu. Jadi ini sekolah khusus cowok aja, intinya cowok-cowok yang berandal gitu. Jadi ada fakta unik, memang Takia Genji tidak ingin meneruskan cita-cita dari ayahnya, yaitu seorang ketua Yakuza. Dia ingin menjadi orang yang sukses. Namun di sisi lain Takia Genji menurunkan sifat dari seorang ayahnya, yaitu seseorang yang jago bertarung dan juga memiliki ambisi untuk berada di puncak. Itulah mengapa Takia Genji sangat senang ketika datang ke Suzuran dan dia siap untuk mengambil alih Suzuran untuk menjadi berada di puncak dan menjadi ketua di Suzuran itu sendiri. Jadi bisa dibilang Suzuran tuh di Jepang itu adalah sekolah paling
paling berbahaya ya, bisa dibilang tempat-tempat orang-orang nakal, orang-orang yang jagoan-jagoan bertarung gitu ya. Ya, di awal-awal film Ground Zero kita bakal melihat Takeshi ini didekati oleh seorang perempuan atau wanita. Di sini dia ingin berusaha untuk mengajak Takeshi mengobrol dan bertukar pikiran. Yang bernama perempuan ini bernama Ruka Aizawa, diperankan oleh Meisa Kuroki. Jadi ini adalah bisa dibilang krus atau pujaan hatinya si Takeshi Genji di film Ground Zero 1 bahkan sampai film keduanya. Jadi di sini awalnya Takeshi Genji itu adalah pribadi yang dingin dan kelihatan cool aja depan cewek, jadi seolah-olah kayak nggak tertarik, padahal sebenarnya tuh tertarik. Hanya saja Takeshi Genji harus menjaga image di depan teman-temannya karena dia bakal jadi orang yang ditakuti di sujuran, mana mungkin lemah terhadap perempuan. Jadi itu udah menjadi prinsip yang ada di diri Takeshi Genji itu sendiri. Jadi bukannya dia nggak suka perempuan, tapi dia lebih kayak menjaga image aja. Semenjak kedatangan Takeshi Genji di sujuran, dia bakal memperluas kepemimpinannya, dimana memang sekarang ada kayak seperti dua matahari kembar di sujuran. Keberadaan Takeshi Genji dan Serizawa menjadi dua tokoh yang memiliki banyak pengikut gitu, namun mereka berdua belum bertarung sama sekali ya. Ini masih adegan dimana mereka cuman bertemu, cuman saling tegur, saling sapa, tapi tidak sampai ke bertarung. Jadi memang mereka tuh saling masih punya pengikut, dan Takeshi Genji pun masih nyari pengikut gitu. Sedangkan Serizawa memang sudah menjadi orang terkuat di sujuran sementara gitu ya kan. Jadi bisa dibilang di sini Serizawa tuh dikenal sebagai seorang yang humoris gitu, jadi nggak gampang tersulut emosi, nggak seserius Takeshi Genji. Jadi saya kan Takeshi itu mukanya kan memang datar gitu ya, kayak orang serius. Kalau Serizawa tuh orangnya enggak, dia agak humoris dan enggak terlalu mempersalahkan apapun. Contoh pada saat mainannya ditendang oleh si Takeshi Genji, si Serizawa itu tidak marah, membiarkan Takeshi Genji pergi. Namun seperti yang kita tahu bahwa keberadaan Takeshi Genji di sujuran ini tidak luput dari pantauan sang ayahnya, seorang ketua Yakuza. Jadi dia mengirim seseorang untuk lebih dekat atau berteman dengan Takeshi Genji. Seseorang tersebut adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjadi teman sekaligus mata-mata untuk memantau progres dan juga kegiatan Takeshi Genji selama di sujuran. Jadi ingin memastikan bahwa Takeshi Genji benar-benar menjalankan apa yang ayahnya inginkan untuk menguasai sujuran suatu saat nanti, agar ia bisa siap ketika nanti menjadi pengganti ayahnya pada saat memimpin organisasi Yakuza yang dimiliki ayahnya. Teman tersebut bernama Ken Katagari yang diperankan oleh Kyosuke Yabe. Nah dia tuh jadi sering berteman sama orang-orang yang nggak taunya adalah mata-mata ayahnya sendiri, dan sering main-main ke bar, keluar rumah malam-malam gitulah. Seiring berjalannya waktu, ada seorang karakter yang berusaha untuk mengambil perhatian dari Takeshi Genji dan ingin menguji seberapa kuat Takeshi Genji dengan mengirim 20 orang anggotanya dari faksi sujuran yang berbeda untuk ibaratnya ngeroyok ya. Namanya itu ada Sun Izaki yang diperankan oleh Sousuke Takoka. Dia bakal menyuruh 20 orangnya untuk memukuli Takeshi Genji dan ingin mengetes apakah Takeshi Genji masih sanggup untuk berdiri. Jadi sebenarnya dia tuh ada niatan untuk berteman sama Takeshi Genji, tapi sebelum ia mempercayai Takeshi Genji, ia ingin mengetes seberapa kuat Takeshi Genji ketika dicoba dikeroyok sama 20 orang bawahan dari si Izaki tadi. Jadi ini bisa dibilang untuk ngetes kekuatan aja. Sebenarnya tujuannya awalnya itu memang untuk ngetes, sebenarnya tujuan akhirnya untuk berteman dengan si Takeshi Genji untuk mengambil kepercayaannya gitu deh. Dengan bergabungnya faksi Sun Izaki memperkuat pengaruh Genji di sujuran yang membuat Genji jadi lebih banyak pengikut daripada sebelumnya. Namun ada karena insiden tersebut ya terpaksa kan Genji jadi luka-luka, jadi dia harus ada masa pemulihan untuk memulihkan lukanya tersebut, dan sambil bersenang-senang sama teman barunya Sun Izaki untuk sama-sama latihan bareng, main bareng, nongkrong bareng bersama-sama. Jadi si Sun Izaki ini yang rambutnya pirang tuh, yang sebelah kiri tuh, yang rambutnya pirang itu adalah teman faksi pertama Takeshi Genji sebelum berteman sama Serizawa ya. Jadi dia masih bisa dibilang orang yang memiliki pengikut di sujuran selain Serizawa, walaupun memang dari tingkatan Serizawa itu lebih tinggi kekuasaannya dibandingkan Sun Izaki. Jadi bisa dibilang ini kayak
faksi, tapi pertengahan doang levelnya, bukan levelnya si Serizawa. Namun berita tentang merapatnya Sun Izaki ke Takia Genji terdengar oleh kelompok Serizawa yang membuat Serizawa tidak tinggal diam. Sebenarnya itu bukan perbuatan dari Serizawa, melainkan orang-orang bawahan Serizawa yang mengikat Sun Izaki dari atas ke bawah. Jadi sebelum dipukuli sampai babak belur, Sun Izaki itu dia digantung secara terbalik gitu ya. Jadi dia itu dianiaya dan melihat tujuannya itu tujuannya untuk membuat Takia Genji itu marah gitu kan. Jadi ini membuat Takia Genji itu marah beneran cuy, sebenarnya dia itu marah. Jadi dia membuat Takia Genji marah dan membuat Genji itu jadi kayak kewalahan dan berusaha untuk merekrut lebih banyak lagi siswa sujuran untuk merapat ke kelompoknya. Jadi ini bisa dibilang tujuannya untuk memancing supaya Takia Genji terlihat lemah gitu kan. Jadi bisa dibilang memancing amarah musuh, tujuannya untuk kepentingan dari Serizawa. Padahal Serizawa nggak memerintahkan hal tersebut, melainkan itu oleh bawahannya sendiri. Benar saja, akhirnya Takia Genji dia datang ke tiap kelas untuk menaklukkan tiap kelas tersebut dengan tujuan di kelas tersebut bila telah ditaklukkan harus menjadi pengikut Takia Genji. Jadi Takia Genji tersulut amarahnya dan benar-benar ingin sekali untuk mengalahkan Serizawa atas apa yang dia perbuat terhadap Sun Izuki tadi. Sempat dilarang oleh teman-temannya, Takia Genji itu tetap diselimuti oleh rasa amarah yang membuat dia jadi makin berapi-api karena dia melihat langsung gitu kan apa yang dilakukan oleh orang-orang Serizawa terhadap Sun Izuki, membuat Takia Genji sudah kehabisan kesabarannya gitu. Seperti yang kalian lihat nih adegan di mana Takia Genji menggunakan pentungan baseball ya, walaupun ini agak gimana gitu tapi memang boleh gitu, sebenarnya boleh pakai pentungan baseball itu asal nggak benda tajam ya, sekali lagi asal tidak benda tajam. Nah, di selang beberapa saat tersebut ada adegan dimana si Takia Genji itu bakal keluar-keluar nongkrong-nongkrong lagi bareng sama temennya itu tadi ya, temennya yang atau mata-matanya si ayahnya Takia Genji tadi ya. Jadi di sini Takia Genji itu kayak ada berbincang-bincang gitu, nggak taunya ini adalah perpisahan terakhir antara mereka berdua karena si Ken tadi temennya si Takia itu dia bakal dapet tawaran dari bos Yakuza saingan dari ayahnya Takia yang ingin supaya Takia Genji itu dibunuh gitu kan. Jadi kayak dikasih tawaran, dikasih uang gitu kalau misalnya berani untuk nembak Takia Genji pakai pistol. Jadi ini kan kayak berat banget bagi seorang Ken gitu untuk melakukan hal tersebut. Jadi inilah yang membuat Takia Genji itu sebenarnya marah gitu pas ayahnya bilang bahwa si Ken itu mengorbankan dirinya tujuannya untuk kebaikan Takia Genji. Jadi kalau pengen menghormati pengorbanan Ken, Takia Genji harus menguasai sujuran secepatnya. Singkat cerita, Takia Genji mengetahui bahwa Ruka, wanita yang seling selamanya beberapa saat lalu itu telah diculik oleh geng motor. Kemarahan Takia Genji sudah memuncak setelah mengetahui berita ini dan dia langsung pergi ke tempat geng motor tersebut dan melakukan penyerangan. Tapi ternyata itu berita palsu bahwa si Ruka tidak ada di lokasi geng motor tersebut, yang membuat Takia Genji harus melakukan permintaan maaf terhadap geng motor tersebut. Dan ternyata sebenarnya yang menculik dari si Ruka itu adalah bawahan dari si Serizawa, maaf ya, bawahan Serizawa yang menculik ceweknya Ruka, ceweknya Takia Genji dengan tujuan untuk melemahkan Takia. Ternyata itu tanpa persetujuan Serizawa, yang membuat Serizawa marah terhadap penculik Ruka atau bawahannya sendiri yang bernama Yuji Tokaji yang diperankan oleh Kaname Endo. Jadi bisa yang pakai kacamata ya, yang rambutnya gondrong ke belakang, pakai bando dia panggilannya kayak suka pakai bando cuy orangnya. Inilah yang membuat akhirnya pertempuran antara Takia Genji dan Serizawa pecah. Di sini Takia Genji udah dapat rasa hormat dari geng motor tersebut karena Takia Genji udah membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki prinsip. Jadi bisa dibilang inilah pertarungan antara epic di ending battle Scroll Zero dimulai. Di tengah hujan yang deras banget, Takia Genji bakal melawan orang-orangnya Serizawa.
Dan seperti yang saya bilang tadi, pertarungan ini viewer pakai tangan kosong cuy ya. Jadi yang bisa dibilang seorang lelaki itu memang kalau bertarung tuh tujuannya untuk mencapai puncak, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk membuktikan siapa yang paling kuat, bukan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang berhak untuk disakiti. Tujuannya cuman untuk menunjukkan siapa yang berhak berada di puncak. Sebenarnya tujuannya kalau cuman main baku hantam doang nggak bakal sampai luka parah. Ibaratnya kalau luka pun suatu saat bakal bisa sembuh. Jadi itulah mengapa pertarungan di Crow Zero ini sebenarnya untuk gaya-gayaan doang, bukan untuk tujuan melukai atau melakukan hal untuk menyakiti seseorang, karena tujuan pertarungan mereka tuh cuma menunjukkan siapa yang berhak berada di puncak gitu ya. Jadi nggak ada yang luka parah banget ya, kecuali memang temennya si Takia sama temennya Seri Jawa lagi di rumah sakit sekarang gara-gara lagi operasi otak ya. Jadi di sini pertarungan baku pukul dan baku hantam antara Takia Genji berakhir dengan kekalahan Seri Jawa yang tidak sanggup lagi bangun. Akhir dari Crow Zero 1, akhirnya Sujuran berada dalam kekuasaan Takia Genji. Namun ada satu masalah lagi yang tidak bisa membuat Takia Genji tidur nyenyak, yaitu ada satu lagi orang yang sebenarnya belum dikalahkan sama Takia Genji. Siapa lagi kalau bukan Rindaman. Oke, untuk video pertarungan Takia Genji dan Rindaman saya bakal buat video sendiri di lain kesempatan biar lebih fokus dalam penjelasannya. Jadi saya nggak bakal bahas pertarungan mereka dulu di sesi kali ini. Jadi intinya Sujuran sudah berada di kekuasaan Takia Genji, namun orang terkuat sebenarnya adalah karakter bayang-bayang Sujuran, yaitu adalah Rindaman. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan cerita perjalanan hidup Takia Genji di film keduanya, yaitu Crow Zero 2. Dan di sini di Crow Zero 2 ada agak time skip tapi nggak jauh banget. Intinya di sini udah berselang beberapa tahun hingga si Seri Jawa rambutnya sudah berubah jadi gondrong alias panjang cuy ya. Jadi bisa dibilang ada time skip tapi nggak jauh banget. Cerita film keduanya dimulai dengan empati Takia Genji terhadap salah satu alumni Sujuran yang dulu pernah membuat kesalahan fatal dengan menggunakan senjata tajam ketika melawan Husen di masa lampau. Jadi itu membuat dia sekarang keluar dari penjara namun dikejar-kejar oleh satu sekolahan Husen dan ingin dikeroyok sampai koit gitu ya. Jadi dia berada di perbatasan Sujuran antara Husen bertemu dengan Takia Genji yang sedang duduk santai merokok di pinggir jalan. Dan di sini Takia Genji empati dan menganggap bahwa Husen tidak boleh melangkah lebih jauh untuk melukai alumni Sujuran karena dia sudah berada di lewat perbatasan. Jadi bisa dibilang di sini lah Takia Genji sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab atas perpecahan atau membuat Husen kembali jadi ancaman Sujuran setelah sekian lama genjatan senjata atau masa damai. Jadi dulu tuh pernah bentrok antara Sujuran dan Husen, namun sekarang tuh genjatan senjatanya telah usai semenjak Takia Genji memukul salah satu anggota Husen yang berusaha untuk melukai si alumni Sujuran tadi ya, yang pernah ada kasus di masa lampau. BTW kalau kalian ngelihat tiba-tiba Takia Genji sekarang sudah ada luka memar lagi di bagian wajahnya, karena dia tuh sering banget kalau ketemu sama Rindaman suka bertarung aja gitu ya. Karena Takia Genji itu masih penasaran apakah dia bisa mengalahkan Rindaman ya, walaupun dari segi postur tuh ukurannya jauh banget. Dan di sini kembali bertemu lagi ya dengan si cewek yang di film pertamanya. Jadi bisa dibilang sekarang tuh mereka tuh kayak pacaran tapi mungkin hubungannya tuh masih kayak remeng-remeng gitu, tapi setidaknya setiap Takia Genji datang ke bar untuk minum kopi atau untuk nongkrong-nongkrong, si Ruka ini jadi menemani Takia lah. Dan ternyata permusuhan Sujuran dan Husen berdampak fatal ke para siswa di luar sekolah. Jadi kalau ada siswa-siswa kelas 1 atau kelas 2 dari Sujuran yang lagi belanja di minimarket, masuk ke time zone, masuk ke area pembelanjaan, mereka tuh kalau ketemu sama Husen bakal diburu dan dipukuli sampai bonyok. Jadi ini sudah terjadi secara merata ke seluruh siswa-siswa yang masuk bahkan ajaran baru ya. Jadi siswa ajaran baru yang masuk Sujuran tuh kena dampak akibat pecahnya lagi permusuhan antara dua sekolah tersebut. Jadi bisa dibilang semua luka yang dialamin, bahkan luka-luka parah yang dialamin para siswa yang tidak tahu permasalahannya itu, semuanya itu tanggung jawab dari Takia Genji. Jadi bisa dibilang yang bisa menyelesaikan atau mengembalikan genjatan senjata antara dua sekolah ini hanyalah Takia Genji itu sendiri. Jadi bisa dibilang sekarang Takia Genji sedang berada di titik
stres gitu, karena dia harus mikirin gimana cara menyelesaikan masalah ini selain melakukan serangan langsung ke pihak Husen gitu ya kan, karena ini udah parah banget cuy. Mereka tuh pihak Husen kalau ketemu sama siswa-siswa sujuran di luar sekolah tuh mainnya keroyokan cuy, jadi habis mukulin kabur gitu, apalagi yang rambutnya gondrong ya. Kalau kalian nonton alur ceritanya pasti paham yang saya maksud. Apalagi sekarang film Crow Zero 1 dan 2 dan 3 itu sudah ada di YouTube gitu, nggak di take down sama YouTube, sudah bebas kalian nonton di YouTube pun udah bisa untuk film Crow Zero 1, 2, 3. Jadi saya nggak perlu lagi bahas penjelasan plot ceritanya. Intinya siswa-siswa sujuran banyak yang luka parah hingga masuk rumah sakit karena babak belur dipukuli oleh siswa Husen di luar sekolah ketika sedang tidak dalam masa belajar gitu kan. Kalau di luar sekolah kan nggak belajar cuy ya, cuma lagi main-main doang gitu, tapi mereka pakai baju hitam siswa sujuran, itu yang membuat mereka dipukuli sampai babak belur oleh sekolahan Husen. Saya nggak tahu ya, intinya memang Husen tuh gitu cuy, dia tuh sama kayak sujuran gitu ya, orang-orangnya tuh berandal, mungkin punya dendam lama sama sujuran, itu yang membuat para Husen itu memiliki nggak ada rasa belas kasihan kalau ketemu siswa sujuran, main pukulin aja walaupun mereka tahu itu adalah siswa ajaran baru. Jadi nggak ada belas kasihan di antara Husen dan sujuran. Perseteruan antara dua belah pihak sekolah makin parah semenjak ada oknum siswa Husen yang membakar sujuran. Namun memang tidak ada korban jiwa karena ketika di malam hari seluruh siswa sujuran itu tidak berada dalam kelas. Namun ketika esok pagi ternyata seluruh kelas ruang-ruangannya itu udah habis hangus terbakar. Siapa lagi kalau bukan dari Husen. Menurut para orang sujuran, ini adalah bentuk dari kegagalan kepemimpinan Takia Genji dalam memimpin sujuran. Jadi sujuran terlihat lemah sampai sekolahannya dibakar oleh pihak oknum dari Husen. Walaupun sebenarnya kalau kalian nonton plot cerita dari Crow Zero 2, sebenarnya ini cuman ada orang yang adu domba. Jadi oknum Husen ini tidak ada sangkut paut atau disuruhan dari pemimpin Husen, melainkan dia cuman benci sama sujuran, sehingga mereka si pelakunya ini pakai baju Husen membakar pakai korek Husen membakar sujuran, jadi seolah-olah kayak koreknya itu korek Husen, jadi seolah-olah penyebab terbakarnya sekolahnya itu gara-gara si Husen yang membakar sekolah sujuran, padahal itu bukan karena permintaan pemimpin dari Husen itu sendiri. Jadi ini adu domba, dan adu dombanya ini berhasil membuat perseteruan antara dua sekolah makin panas. Jadi dilema yang dialami sama Takia Genji yang dianggap lemah oleh para pengikutnya membuat Takia Genji udah nggak ada pilihan lain kecuali datang langsung ke Husen dan menyatakan untuk melakukan penyerangan. Jadi di sini udah ada datang ya secara gentle, Takia Genji datang menemui pemimpin Husen dan menyatakan akan melakukan penyerangan. Jadi bisa dibilang udah keterlaluan gitu menurut Takia Genji, ini nggak bisa ditoleransi lagi perbuatan Husen dah. Ternyata pihak Husen itu bukannya mengklarifikasi bahwa kami tidak melakukannya, mereka itu malah besar kepala gitu. Pihak Husen itu besar kepala, tidak mengakui kesalahan dari oknum mereka, melainkan membela kalau memang kami yang bakar, emang kenapa. Jadi itulah yang membuat Takia Genji sudah kehabisan kesabarannya. Dan ternyata satupun dari praksi-praksi sujuran tidak ada yang mau mengikuti Takia Genji untuk melakukan penyerangan secara langsung ke sekolahan Husen gitu. Jadi di sini Takia Genji itu benar-benar tidak lagi mendapat kepercayaan dari para pengikutnya, dan para siswa-siswa sujuran sudah tidak lagi ingin mengikuti arahan dari Takia Genji. Ini yang membuat Takia Genji udah bingung mau gimana lagi selain untuk melakukannya sendiri. Jadi bisa dibilang ini itu kan kesalahan dia, tanggung jawab dia. Jadi dia tuh merasa harus dia sendiri yang menyelesaikannya, bila memang para siswa dan praksi sujuran tuh sudah kaciut mentalnya gitu kan terhadap Husen. Jadi membuat Takia Genji harus turun tangan langsung untuk menghadapi Husen walaupun seorang diri. Disinilah sebenarnya Takia Genji udah dicegah sama pengikutnya yang setia agar tidak pergi sendiri. Namun Takia Genji bilang, kalian kan gak mau ikut sama aku, termasuk yang lain, jadi ngapain kalian larang aku untuk pergi sendiri. Kalian jangan cari mati, mendingan pulang aja, gak usah bertarung lagi sama Husen kalau memang gak ada nyali. Jadi ini adalah adegan paling epic di Crow Zero 2, dikarenakan Takia Genji itu ingin solo melawan satu sekolahan dan dilarang sama pengikutnya yang setia. Dan di sini Takia Genji sempat hampir
mengatakan bahwa kalian itu kan nggak berani gitu. Sekali lagi saya katakan lebih baik pulang daripada kalian nanti berakhir seperti teman-teman kalian yang berada di rumah sakit. Jadi kalau memang sekali lagi saya katakan jangan ikut campur, jangan larang aku untuk pergi ke sekolahan Husein. Namun salah satu dari pengikut Takya Genji ini ngeyel gitu kan, tetap ingin melarang Takya Genji supaya tidak pergi ke sekolah Husein sendirian. Akhirnya dia jadi kepukul gitu sama bogemnya Takya Genji ya. Jadi agak sakit ini, benar-benar gimana ya, agak epic adegan ini gitu loh. Jadi dia tuh berusaha untuk melarang Takya Genji akhirnya dipukul gitu kan, ngeselin banget gitu, pikir Takya kamu kan cemen semua gitu, giliran saya pengen maju sendiri dilarang-larang, istilahnya kan gitu ya. Jadi ini adalah kepemimpinan dan sosok sejati dari Takya Genji yang merasa bersalah. Tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin itu dipertanyakan. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki nama baik dari Sujuran dengan langsung datang ke Husein seorang diri dan membuktikan bahwa Sujuran itu akan bertanggung jawab atas yang telah mereka lakukan gitu kan. Bisa dibilang seperti banyak siswa yang terluka, sekolahan yang dibakar, itu kan udah bukan urusan perorangan lagi, jatuhnya udah urusan antar sekolah gitu. Jadi bisa dibilang ini udah nggak bisa jalan baik-baik lagi, harus bertarung gitu ya. Jadi di sini tuh bisa dibilang tanpa persiapan, hanya modal nyali, Takya Genji datang seorang diri ke sekolah Husein hanya bermodalkan satu batang rokok gitu, walaupun nggak nyampe habis kan, dia kan mikirin gitu nggak mungkin merokok sampai depan sekolah Husein gitu, karena otaknya udah fokus untuk bertarung bukan untuk santai-santai lagi. Dan by the way ini kalian bisa lihat ya kultur Jepang tuh, dia memang ini sekolahnya di Jepang cuy ya. Memang kulturnya Crowd Zero itu adalah orang-orang anak sekolahan di Jepang. Jadi bisa dibilang memang ini tuh kalian suka ngeliat kayak oh di mana sih sekolahannya Takya Genji ini kok kayak asing gitu, padahal emang enggak cuy. Dia tuh kalau lagi datang ke Husein tuh ngelewatin jalan layang, ngelewatin rumah-rumah warga gitu. Jadi sebenarnya ada jalan atau ada warga Jepang yang kesorot gitu. Nah ini dia adegan paling epic di Crowd Zero 2 bakal kita saksikan, dimana Takya Genji bakal solo melawan suatu sekolahan Husein. Namun di sini ternyata Takya Genji tidak sendiri, dan ternyata di sini si temannya si Takya Genji, Izuki, berhasil untuk membujuk Serizawa agar memaafkan Takya Genji dan ikut menolong Takya Genji dalam pertempurannya melawan Husein. Jadi sebelumnya itu Serizawa ngambek karena Takya Genji terlalu ceroboh untuk membuat gencatan senjata melawan antara Husein dan Sujuran terpecah gara-gara Takya Genji. Jadi Serizawa itu istilahnya ngambek gitu terhadap Takya Genji, sehingga tidak mau menyuruh anak-anaknya membantu Takya Genji. Namun setelah dibujuk oleh si Izuki tadi, dia mau dan kawan-kawannya akhirnya datang untuk menolong Takya Genji, dan akhirnya pertempuran epik antara dua sekolah terjadi di final battle Crowd Zero 2. Di sini pertarungannya itu ya seperti biasa gitu kan, tawuran-tawuran gitu kan, dimana memang geng sekolahan Husein terkenal dengan orang-orangnya yang mencukur rambutnya sampai habis alias botak. Jadi kecuali ketua-ketua praksinya memang yang tidak bercukur rambut, seperti ketuanya ada satu lagi yang rambutnya gondrong, satu lagi yang rambutnya itu kayak opa-opa Korea gitu kan, ada pirang-pirangnya. Jadi untuk yang ketua praksi tidak mencukur rambut sampai habis, yang cukur rambut hanya bagian bawahannya aja, kayak NPC kelas, kayak siswa-siswa baru wajib untuk cukur rambut sampai botak. Nah di sini pertarungan epik antara mereka itu akhirnya berakhir atas kemenangan Takya Genji melawan ketua Husein di lantai atas sekolah Husein. Jadi bisa dibilang Husein dikalahkan di kandang sekolahnya sendiri gitu oleh Sujuran. Jadi epik kemenangan mereka, walaupun lumayan cukup melelahkan karena berdarah-darah gitu kan, sampai mereka tuh pada bonyok cuy bertarung melawan sekolah Husein. Namun inilah ending dari Takya Genji, karena setelah ini tidak ada kabar lagi terhadap apakah ada kelanjutan dari cerita Takya Genji semenjak Crowd Zero 2. Jawabannya tidak ada. Saya udah pernah bahas tentang pembahasan apakah ada Crowd Zero 4. Walaupun ada Crowd Zero 4, Crowd Zero 5 ataupun seterusnya, tidak akan ada lagi Takya Genji di dalamnya, karena sekarang aja tahun 2024, otomatis aktor dari Takya Genji pun sudah tua banget. Jadi bisa dibilang perjalanan hidup Takya Genji itu berakhir di Crowd Zero 2, karena di Crowd Explode dikisahkan bahwa Takya Genji sudah lulus dari sekolahan Sujuran, seperti lulusnya Murayama dari sekolahan Oya di Hack and Law. Jadi bisa dibilang udah nggak bisa ada lagi pembahasan Takya Genji, udah berakhir di Crowd Zero 2.
Oke, masih ada lagi yang dibahas tentang Takeya Genji. Bagi penggemar Takeya Genji, jangan cemas atau jangan merasa putus harapan, karena walaupun kalian tidak bisa melihat lagi jagoan kalian ada di film-film selanjutnya Crow Zero, setidaknya kalian bisa terhibur dengan konten-konten yang saya buat. Di konten selanjutnya saya bakal buat pertarungan epic antara Takeya Genji melawan Rindaman. Jadi ada total 4 battle pertarungan antara mereka berdua yang bakal saya bahas di video sendiri, biar kalian bakal menikmatinya secara eksklusif gitu. Oke, segini aja, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dadah.